BNN Bandung. Kita jumpa dalam acara kopi sore episode 7. Telah hadir tamu kehormatan kami, alhamdulillah hadir Bapak Jenderal Sofian selaku Kepala BNN Provinsi Jawa Barat, juga hadir Kepala BNN Kota Bandung, dan narasumber kita seorang petualang yang sudah keliling dunia melalui 5 benua, benua Kilimanjaro, Portugal, Prancis, Chili, sudah semua ini sampai tembok besar Cina sudah pernah dijajah oleh narasumber kita yang tadi. Siapa narasumber kita akan kembali bahas setelah yang satu. Baik Sobat Milenial BNN Kota Bandung, pertanyaan ditujukan untuk Pak Jenderal Sofian. Mohon izin Pak, saya bertanya bagaimana sih Pak konsep pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba P4GN di Provinsi Jawa Barat khususnya, terkait sekarang sedang tren pola hidup sehat dengan bersepeda Pak. Terima kasih sahabat milenial, generasi pemuda dan para penghobi, baik komunitas motor, sepeda, dan komunitas lainnya, termasuk bobotoh Persib ya. Kemarin kita udah ngobrol-ngobrol. Yang saya banggakan Mas Paimo ini adalah putra asli Jawa, lama tinggal di Bandung, adalah bagian daripada generasi milenial, walaupun usia cukup tapi beliau juga milenial, sudah keliling dunia pakai sepeda ya. Ada Pak Kepala BNN Kota Bandung, Pak AKBP Jalil. Boleh saya cerita sedikit apa itu narkotika, apa itu narkoba dan bahayanya? Bahwa narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan terlarang yang sekarang adalah era baru ya, itu adalah era kimia. Jadi narkotika, obat-obatan terlarang yang terbuat dari kimia sekarang itu 7 kali lebih berbahaya daripada narkoba yang herbal. Dan sekarang marak di generasi muda kita. Contohnya ganja yang terbuat dari kimia, namanya Gorilla, itu 7 kali lebih berbahaya dan lebih merusak daripada ganja herbal. Kemudian ada juga sabu-sabu, itu dari kimia juga, itu sangat mematikan. Kemudian ada ekstasi juga, itu kimia. Jadi di dunia ini ada ya, saya boleh sampaikan informasi 800 jenis narkotika baru, semuanya kimia. Di Indonesia baru masuk 70. Makanya hati-hati, 730 jenis baru narkotika kimia akan datang ke Indonesia, dan itu dipastikan akan satu persatu datang. Harus bagaimana kita selaku warga negara Indonesia, selaku masyarakat yang hidup ya, ada keluarga, bapak, ibu, anak, uwa ya, tante, generasi muda kita, anak cucu kita harus dijaga dari rumah pertama. Setelah dari rumah dijaga melalui lingkungan RT RW, terus berkembang ke kelurahan, desa, sampai kota kabupaten. Bagaimana pemetaan atau strategi yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jabar? Yang pertama saya laporkan, masalah narkotika Jawa Barat itu terbesar di Indonesia. Prevalensinya paling besar karena jumlah penduduknya paling besar, yaitu 50 juta. Jadi penggunanya juga paling besar di Indonesia ya, penggunanya paling besar. Data yang sudah kita masuk itu kurang lebih
hampir 1.000 yang kita rehab, tetapi prevalensi itu hampir 3.000 ya, 3.000 lebih itu pengguna narkotika secara umum. Kalau boleh saya perkecil, pengguna narkotika jarum suntik di Jawa Barat sudah 3.000 faktanya. Baru jarum suntik, berarti data yang kita dapat di bawah permukaan lebih besar lagi, bisa sampai 5 kali lipat. Di Bandung sendiri pengguna jarum suntik, narkotika jarum suntik itu kurang lebih 1.500 di Bandung dan sekitarnya, Cibiru, Cilenyi, kemudian daerah kampus Unpad yang baru, daerah Jatinangor. Ini baru satu jenis, belum lagi pengguna sabu itu merata se-Jawa Barat, di mana masyarakat Jawa Barat adalah masyarakat milenial, masyarakat urban, ya. Nah, ini dua catatan. Urban yaitu perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Ini satu peluang yang digunakan oleh sindikat memasukkan narkoba, mempengaruhi untuk menggunakan. Dua, masyarakat milenial, generasi muda yang mencari jati diri, rentan disusupi untuk menggunakan narkotika. Jadi strateginya pemberantasan kita bersama pihak kepolisian, TNI, ya, dari jaksa. Baru minggu lalu kita tangkap 4 kg sabu dalam masa pandemi ini, minggu lalu, dan 52 kg ganja baru 1 minggu. Ya. Polri nangkep di Sukabumi 400 kg sabu, BNN 100 kg sabu di Bekasi. Ini semua Jawa Barat. Kalau 1 gram itu bisa dipakai untuk 5 orang, bayangkan yang masuk dalam bulan ini kurang lebih 1 ton sabu di daerah Jawa Barat. Berapa orang yang memakai? Kalikan saja. 1 gram untuk 5 orang, kalau 1 ton sabu berapa orang memakai? Itu yang didapat dari 400 kg Sukabumi, kemudian di Jakarta 500 kg sabu, di Bekasi oleh BNN 100 kg sabu, jumlahnya 1 ton. Dalam 1 bulan 1 ton, berarti kalau 1 gram 5 orang berapa banyak orang memakai. Ini masalah, bukan masalah main-main. Ini adalah masalah negara kita, masalah masyarakat kita, masalah masyarakat Jawa Barat. Siapa yang menjaga? Bukan orang Amerika, tapi kita penduduk Jawa Barat harus bersatu dari kota sampai desa, lawan narkotika, berantas narkotika. Yang sudah terlanjur pakai, kita sembuhkan, kita ajak sembuh. Pengguna lapor ke BNN, disembuhkan gratis dan tidak dipenjara. Jamin sama saya, gratis, tidak dipenjara, dan kita sembuhkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu, salam milenial, jaga anak-anak kita dari bahaya narkotika, karena sudah tahu sendiri peta tadi, 1 ton sebulan kita dapat, berarti berapa orang pakai. Jaga. Siapa yang jaga? Kita bersama pemerintah. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman milenial, teman-teman komunitas sepeda, motor antik, mobil antik, sampai ke bobotoh. Ya, kalian anak muda jangan mudah dipengaruhi menggunakan narkotika. Masa depan kita akan hilang, masa depan kita suram. Ya. Hidup sehat 100%, sadar sehat, produktif, dan harus bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paimo, kumaha damang? Ya. Baik. Baik. Alhamdulillah.
Ini bagaimana menurut Mas Paimo yang sudah berkeliling dunia, semangat, sehat, pakai sepeda. Kalau nggak sehat nggak mungkin, ya kan? Keliling dunia pakai sepeda. Dan di Jawa Barat milenial itu rawan menggunakan narkoba. Bagaimana kaitannya dengan hidup sehat, produktif, dan bahagia menurut Mas Paimo? Saya berusaha menjawab. Memang bersepeda, terutama bersepeda jarak jauh, memerlukan persiapan yang sangat rinci dan kondisi mental dan fisik harus disiapkan, dan tidak mungkin memakai narkoba. Pertama itu, kedua, saya sendiri bukan perokok, jadi jangan mau coba-coba narkoba, apalagi merokok biasanya awal dari narkoba. Saya bilang merokok, percayalah, dengan bersepeda semua organ tubuh kita akan terlatih menjadi lebih baik dan menjadi sehat. Dengan kondisi tubuh kita pasti akan menjadi sehat. Mungkin langsung saja Pak, untuk menghemat waktu, ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga mewakili pertanyaan dari Sobat Milenial BNN. Ini untuk nama panggilan ini dari Pak Bambang, ini jadi Mas Paimo, ini apa sejarahnya? Mungkin bisa diceritakan, sangat menarik gitu. Silakan. Kalau cerita kenapa saya dipanggil Paimo, panjang sekali. Saya pertama kali di Bandung untuk sekolah di Bandung. Saya susah bahasa Indonesia, jadi saya selalu berbahasa Jawa. Teman saya di kuliahan, terutama dosen saya, Jadi sebetulnya panggilan Mas Paimo ini adalah nama populer dari zaman kuliah, dari masa muda ya. Karena mungkin lebih banyak berbahasa asing ya. Ini yang seperti kita ketahui bersama ini sudah sangat viral banget, bahwa Mas Paimo ini sudah menjelajahi 5 benua ya, dari mulai Gunung Kilimanjaro, Amerika Selatan, Bolivia, hingga Chili, bersepeda di ketinggian yang sama dengan pegunungan Semeru ya Mas ya, dengan udara yang sangat tipis, dan ke Portugal, Prancis, Maroko, Nepal, India, jalur sutra sampai ke tembok Cina ya, tembok Great Wall di Cina. Ratusan ribu kilometer mungkin sudah ditempuh. Nah ini sebetulnya apa sih yang ingin dicapai dengan melakukan perjalanan yang bahkan non rutin dilakukan oleh Mas Paimo? Apa yang ingin dicapai atau apa yang ingin disampaikan kepada dunia? Sebenarnya tujuan saya yang utama adalah merayakan kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepada saya, semacam meditation journey. Jadi saya melakukan namanya tentang bersepeda. Nah ini untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, bukan jauh lagi, sangat jauh. Persiapan apa saja nih yang dilakukan oleh Mas Paimo? Apakah latihan fisik dulu, kemudian juga mungkin sangunya, bekalnya itu waduh luar biasa. Untuk keliling dunia kan diperlukan biaya yang sangat besar. Ini bagaimana sih Mas Paimo bisa mensiasati hal-hal yang seperti itu sehingga dapat stamina yang kuat dan perbekalan yang cukup selama melakukan perjalanan? Jadi kalau ditanya tentang persiapan, saya melakukan persiapan. Kalau dahulu persiapan saya dapat dikatakan perjalanan saya setiap 4 tahun sekali, karena data-data itu akan saya peroleh lama sekali, karena saya harus berhubungan dengan relasi yang berada di negara tujuan. Kalau sekarang data bisa diperoleh dengan mudah dari internet, dan persiapan yang ditanyakan saya lakukan itu mulai dari data negara, dan itu harus serinci mungkin karena persiapan yang saya lakukan disesuaikan dengan negara tujuan. Jadi misalnya negara pegunungan atau negara yang daerahnya daerah pada pasir, itu akan membutuhkan persiapan fisik dan persiapan perbekalan yang berbeda. Dan kalau sudah ketahuan negara tujuan, saya akan
merinci lagi kebutuhan latihan yang misalnya juga rute-rute perjalanan yang banyak datar dan atau rute perjalanan yang banyak di pegunungan itu akan membutuhkan persiapan yang berbeda, dan itu bisa saya lakukan beberapa bulan sebelumnya karena hampir setiap hari saya selalu bergerak dan menjaga stamina saya, sehingga ketika sudah mempunyai target perjalanan yang berat atau apapun, saya hanya tinggal menambah stamina saya. Sekarang saya beralih ke Pak Kepala BNNK. Ini juga Bapak ini pesepeda juga sebenarnya di Kota Bandung, hampir rutin Pak ya melakukan bersepeda. Ini bagaimana pendapat Bapak nih tentang prestasi Mas Paimo ini yang sudah keliling dunia 5 benua itu Pak? Dari mulai Indonesia ke arah Chili, Portugal, Prancis. Apa yang ingin Bapak tanyakan ke Mas Paimo? Baik, terima kasih Mas Paimo atau Mas Bambang Hartimnas. Saya mengenalnya sudah lama. Beliau adalah idola saya atau pesepeda yang menginspirasi banyak orang. Tentu saja prestasinya, pencapaiannya tidak semua orang mampu melaksanakan mendapatkan pencapaian ataupun hasil karya seperti Mas Paimo. Bagaimana mengekspresikan seninya melalui bersepeda sehingga mampu mengeksplorasi belahan dunia benua. Tentu saja itu menarik bagi saya, terutama bagaimana gaya hidup sehat bersepeda. Tentu saja selain bagaimana bersepeda ini mampu menjadi sarana ekspresi, dan ini menjadi sesuatu yang unik dan menjadi inspirasi bagi semua orang yang tertarik dengan dunia bersepeda. Mungkin ke depan Mas Paimo mempunyai misi juga bersih narkoba, lingkungan bersinar misalnya. Seperti itu harapannya, karena dengan bersepeda tentu saja akan hidup sehat 100% melekat dalam aktivitas bersepeda. Seperti itu. Selain pengalaman yang menyenangkan, tentunya bisa keliling dunia, tidak semua orang bisa mendapat kesempatan seperti itu. Mungkin ada pengalaman yang paling tidak mengenakan karena berkeliling dunia, bertemu orang di satu daerah baru dengan cuaca yang mungkin tidak bersahabat, harus pasang tenda di mana gitu kan, yang tidak kita bisa duga cuaca seperti apa. Kira-kira pengalaman di mana sih Mas yang paling tidak enak gitu, atau kondisi seperti apa yang paling tidak menyenangkan untuk seorang Mas Paimo dalam melakukan perjalanan? Saya bingung menjawabnya. Sebenarnya suka duka dalam perjalanan itu sudah saya prediksi sebelum perjalanan. Saya sudah mempersiapkan diri secara totalitas. Jadi saya merasa bahwa dukanya dihilangkan, semua dianggap suka. Meskipun pada kenyataannya saya harus mendirikan tenda di dalam sebuah gorong-gorong karena tidak ada, ini contohnya di daerah Chile, tidak ada tempat untuk berteduh, sedangkan jalan itu berada di daerah Pampa, treeless, tidak ada pepohonan, jadi saya harus berkemah di gorong-gorong. Tetapi di gorong-gorong itu adalah tempat terbaik untuk orang yang bermobil untuk buang air besar, sehingga saya untuk mendirikan tenda pun saya harus membersihkan terlebih dahulu kotoran-kotoran orang yang sudah kering. Tapi itu membuat saya sebuah pengalaman menarik, jadi itu bukan duka. Jadi Sobat Milenial, ini adalah sikapi dengan sikap positif, dan tentu saja Mas Paimo ini sudah melakukan riset sebelumnya, jadi persiapannya sudah sangat matang. Apapun yang dihadapi sudah pernah diprediksi bahwa itu akan dihadapi.
begitu ingin saya tanyakan lagi, berapa lama sih Mas biasanya waktu yang dilakukan, yang dibutuhkan Mas Paimo atau targetnya dalam setiap perjalanan itu berapa lama? Terus apakah kangen itu tiba-tiba misalnya lagi kesepian nih di gunung gitu kan, kangen sama orang rumah atau sama orang tua, sama kota Bandung misalnya itu, apa tiba-tiba ada perasaan homesick atau gimana? Saya berusaha menjawabnya. Jadi beda perjalanan saya sebelum zaman internet sama dengan masa internet. Jadi kalau dulu ketika saya mempersiapkan, ketika saya sudah terbang dari Indonesia, saya sudah cut, tidak ada hubungan emosional dengan keluarga, sehingga apapun masalah yang dialami oleh keluarga tidak mempengaruhi secara emosional, mempengaruhi secara psikis pada saya, karena akan berpengaruh pada kegiatan saya. Dan kedua, untuk masa perjalanan saya itu disesuaikan dengan kebutuhan waktu yang pada negara yang akan saya tuju, sehingga dalam proses menganalisa data itu akan terus ditemukan. Jadi selama ini yang terlama dan terjauh adalah di Amerika Latin. Itu masa proses dari Indonesia sampai pulang ke Indonesia itu 3 bulan. Dan minimal biasanya rata-rata antara sekitar 2 bulan saya lakukan perjalanan. Dan itu seluruh kebutuhan keluarga di rumah sudah terpenuhi semua, sehingga tidak ada beban buat saya memikirkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Sobat milenial Bineka Bandung, tadi sudah kita dengarkan beberapa statement dari Mas Paimo. Perjalanan jarak jauh butuh persiapan, riset, kemudian juga tantangan teknologi yang tidak secanggih sekarang. Dulu belum ada video call, belum ada internet, jadi untuk melakukan riset pun mungkin berhubungan korespondensi dengan dunia luar dengan cara bersurat atau seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, dengan semua tingkat kesulitan yang sangat tinggi, ini Mas Paimo masih bisa mensikapi dengan sangat bahagia, dengan enjoy, dengan positif. Ini kira-kira filosofinya apa nih dalam bersepeda sehingga bisa membuat Mas Paimo mengekspresikan hidup melalui bersepeda dengan begitu indah menurut saya gitu kan. Perayaan terhadap kehidupan ini, melakukan perjalanan jarak jauh, bisa berbahagia walaupun dalam berbagai kondisi yang tidak mengenakan, tapi semua terasa positif bagi Mas Paimo. Apa filosofinya dalam bersepeda buat Mas Paimo? Saya coba menjawab, pertanyaannya akan sulit, saya akan menjawab. Jadi begini, tadi saya sudah menjawab tentang tujuannya, tapi ke konsepnya saya bersepeda secara bertahap dari kilometer pendek sampai kilometer terjauh, memakan waktu yang sangat lama, tapi ada kaitannya dengan pola pikir saya, karena saya pernah bersekolah di seni rupa. Saya sebenarnya semacam seniman sedang berkarya. Jadi saya berusaha mengumpulkan data, menganalisa data, memproses data. Jadi kalau ibaratnya bumi itu sebagai lembaran kertas, saya itu berusaha mencoret-coret, menggambar di atas kertas itu. Jadi jejak garis petualangan saya sebenarnya kalau dirajut dengan benang merah itu sebenarnya sudah mengelilingi bumi. Dan saat ini kalau sebelum saya akan melakukan atau sedang melakukan, dan kuncinya lagi melakukan sesuatu itu dengan rasa sukacita. Kalau kita sudah totalitas dan dengan rasa sukacita yang kita punyai, itu akan membunuh rasa kebosanan, membunuh rasa capek. Kita diganggu orang pun kita berpikir secara positif dan terima itu dalam kita berpikir positif bahwa gangguan yang kita terima itu adalah kembangan dari perjalanan itu sendiri, sehingga kita akan bisa mencapai tujuan kita dengan sesuai dengan harapan yang kita rencanakan. Demikian Sobat Milenial Bineka Bandung, setelah kita ikuti episode ke-7 dengan bintang tamu yang luar biasa, juga saya kedatangan penghormatan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat. Mungkin ada closing statement Pak dari Pak Jenderal untuk Sobat Milenial BNN Kota Bandung. Teman-teman milenial, ya nggak perlu stres, happy saja. Kamu mau suka apa lakukan saja, nggak perlu pakai narkoba, kita happy ya. Hidup sehat tanpa narkoba. Sukses. Dari saya,
bersepeda adalah salah satu media untuk hidup sehat 100%, jauhi narkoba. Itu yang penting. Gaya hidup bersepeda adalah gaya hidup yang sehat. Tentu saja hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Bersih narkoba. Oke, Sobat Milenial